pagi keluarga besar Fransispan Tabikun. Ya Tuhan. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Teman-teman, suster, bapak, ibu, guru, dan para orang tua yang terkasih. Marilah kegiatan kita pagi hari ini kita awali dengan doa pagi bersama. Mari kita lambungkan lagu pujian bagi Tuhan. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas semua berkat dan perlindunganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami, istirahat kami sepanjang malam tadi, dan di pagi hari ini Engkau memberi kehidupan yang baru kepada kami. Tuhan, kami ingin menimba kekuatan-Mu dari-Mu melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Bantulah kami agar mampu memahami dan melaksanakan sabda-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat, yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menggempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, Dia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan dari Injil Lukas hari ini mengisahkan orang yang kerasukan setan secara unik. Pertama, kerasukan setan itu terjadi di rumah ibadat dan pada hari Sabat. Kita dapat bertanya, bagaimana di tempat yang suci, tempat orang berdoa, mendengarkan firman dan menyembah Tuhan, masih ada kuasa setan di sana?
Bukankah tempat ibadat adalah tempat yang paling aman karena Tuhan hadir di sana? Bukankah hari Sabat adalah hari yang dikuduskan untuk Allah? Tampaknya kisah ini mau menunjukkan bahwa setan tidak hanya hadir di tempat-tempat yang angker, tetapi juga bisa hadir dan menunjukkan dirinya dalam rumah ibadat. Kedua, mengapa bisa memanifestasikan diri atau menunjukkan diri? Kejadian seperti ini kadang kita jumpai ketika kita sedang mengikuti suatu acara retret. Firman Tuhan mengusik hati orang dan kuasa kegelapan tidak tahan lalu mengungkapkan dirinya. Dalam kondisi wajar, tampaknya kita baik-baik saja ketika kita berbuat dosa. Namun begitu sabda Tuhan bergema di hati kita, sabda Tuhan itu membersihkan hati dan pikiran kita dari kuasa kegelapan. Ketiga, kita disadarkan bahwa ternyata setan juga mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Sementara orang-orang yang di sekitar itu mungkin hanya mengenal Yesus sebagai orang Nazaret. Perbedaan mendasar antara setan dan kita adalah bahwa setan mengenal Yesus tetapi tidak beriman kepadanya. Sementara kita berada dalam proses untuk terus mengenal Dia dan mengimaninya sebagai guru dan Tuhan. Di balik ketiga keunikan ini, yang terpenting adalah Yesus tidak membiarkan setan berbicara dan mengusirnya dari orang ini. Tuhan menggunakan kuasa untuk mengusir setan dan membersihkan orang dari kuasanya. Kuasa Tuhan mengatasi segala tempat suci dan hari suci. Artinya, Yesuslah tempat di mana kuasa kegelapan tidak berkuasa dan kuasa setan dikalahkan. Demikian renungan hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini, dan bantulah kami agar kami mampu melaksanakan sabda-Mu dan mampu berbuat baik terhadap sesama kami. Berkati keluarga Fransipan yang berulang tahun dan sembuhkan mereka yang sedang sakit. Berkati semua rencana, pikiran, dan perkataan dan perbuatan kami agar berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga segala usaha dan niat baik kita hari ini dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih seluruh keluarga besar Fransipa yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Mari jaga kesehatan kita dan terus berbuat kebaikan. Selamat belajar dan bekerja. Tuhan memberkati. Salam Fransiskus berjiwa besar. Dadah!
Yesus menerimu, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk